Halo jemaah Asyuton, aka Sudi Nonton, bagaimana kabarnya? Sebuah film dari Asia yang diangkat dari kisah nyata yang viral pada masanya. Bagaimana kisahnya? Ayo kita mulai nonton sekarang karena sayanya juga buru-buru mau kondangan bersama Amanda Manopo. Jadi langsung saja santuikan posisi badan, yuk nonton, dan inilah dia. Alkisah berlatar di beberapa negara, diantaranya Cina, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Film dimulai dengan menampilkan sekelompok agen rahasia yang sedang melakukan diskusi tentang suatu tindak kriminal tingkat internasional. Kita akan diperlihatkan sebuah operasi ke suatu tempat di mana di sana terdapat sebuah kelompok kriminal yang melakukan perlawanan. Ya, kelompok tersebut merupakan kelompok sindikat perdagangan manusia yang sudah mempunyai jaringan internasional. Tak heran jikalau di TKP itu ditemukan sekumpulan orang-orang yang menjadi tawanan. Singkat cerita, skin akan beralih kepada seorang bapak-bapak polisi bernama Chia Zhongyi, di mana kali ini dia sedang mengejar seorang pria untuk suatu tujuan. Ternyata Zhongyi adalah salah satu orang tua yang anaknya menjadi korban penculikan dan mungkin saja sudah menjadi target kelompok kriminal yang diceritakan di awal tadi, sehingga dia berinisiatif mencari anaknya itu dengan informasi yang ia ketahui. Namun atas insiden itu Zhongyi dihukum oleh pengadilan dengan hukuman penjara selama 3 tahun, di mana di dalam penjara inilah Zhongyi mendapatkan beberapa teman yang salah satunya adalah seseorang yang bernama Ghost yang pernah dia bantu ketika terjadi kekacauan di dalam lapas. Singkat cerita, 3 tahun sudah berlalu, di mana pada hari ini sudah waktunya untuk Zhongyi keluar dari penjara, yang ketika itu dia dijemput oleh Ghost, orang yang pernah ia bantu tadi yang sudah lebih dulu menghirup udara segar. Zhongyi lantas dibawa oleh Ghost ke markas tempat dia berkumpul. Di sana kita akan diperkenalkan dengan anak buah kepercayaan Ghost, diantaranya adalah Bulldog, Tanker, dan seorang wanita blonde yang juga merupakan kekasih Ghost bernama Fox. Setelah itu, skin akan berpindah ke negara Thailand, di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang remaja expired bernama Buddha 4 Wajah yang sedang mengunjungi tempat ibadah. Buddha 4 Wajah adalah seseorang yang mempunyai posisi penting yang dicurigai oleh kelompok agen rahasia di awal film tadi sebagai pemimpin kelompok kriminal. Namun sayangnya agen rahasia belum bisa menangkapnya oleh karena tidak cukupnya bukti untuk itu. Dia mempunyai 2 orang anak, di mana anak sulungnya bernama Savior dan si bungsu bernama Shawn. Savior telah tertangkap pada operasi lanjutan yang ditujukan ke tempat kediamannya, sementara Shawn telah ngantunkeun ketika dia berada di TKP pada operasi di awal tadi. Nah, sekarang Buddha 4 Wajah sedang mengidentifikasi siapa pelaku yang menghabisi anak bungsunya, karena agen rahasia justru menuding bahwa Buddha 4 Wajah telah menghilangkan bukti penting dengan menghabisi anaknya sendiri yang saat itu tertangkap basah sedang berada di tempat kejadian perkara. Dari seorang dokter yang sudah lama bekerja sama dalam bisnis bejat ini, dia mendapatkan informasi penting siapa pelaku yang menghabisi anak bungsunya itu. Skin beralih ke suatu tempat di mana Zhongyi sedang bertemu dengan teman dekatnya ketika dia masih bertugas di kepolisian. Dia bernama Aaron. Dia menanyakan kenapa Zhongyi mendekati seorang Ghost sejak dalam tahanan, dan dari sinilah kita akan tahu bahwa sebenarnya Ghost adalah seorang kaki tangan seorang Buddha 4 Wajah yang sengaja Zhongyi dekati demi untuk mencari informasi lebih dalam tentang keberadaan anaknya yang hilang sejak 3 tahun silam. Dalam pertemuan itu, Aaron meminta Zhongyi untuk bekerja sama dengan kepolisian sebagai informan, tetapi Zhongyi kekeh dengan pendiriannya, yaitu untuk mencari anaknya dengan caranya sendiri, karena ketika dia menyerahkan kasus ini kepada tim kepolisian, sudah 3 tahun berlalu pun kasusnya masih belum kelar dan anaknya masih belum ditemukan. Sabar, mungkin mereka sedang menunggu viral di medsos dulu, entahlah. Namun tak lama kemudian skin akan memperlihatkan tim kepolisian di negeri jiran Malaysia, di mana mereka kedatangan tim kepolisian asal Singapura yang dipimpin oleh seseorang bernama Vincent dengan tujuan untuk menemui Savior dan akan mengawal ekstradisi Savior ke Singapura. Singkat cerita, pada keesokan harinya Savior telah dibawa dalam perjalanan menuju Singapura. Namun di tengah perjalanan tersebut, tiba-tiba ya, Ghost dan seluruh anak buahnya termasuk bersama Zhongyi telah mencegat mereka, sehingga aksi saling tembak dan kejar-kejaran pun tak terhindarkan.
Pada akhirnya Ghost dan Sapphire berhasil dilumpuhkan, sementara Zhong Yi yang masih berada di sana memberitahu bahwa ada kebocoran informasi yang sampai kepada kelompok Ghost yang tak lain disebabkan oleh pengkhianat di tubuh aparat. Terdengar biasa, tapi itulah kenyataannya. Singkat cerita, Sapphire kembali dibawa ke markas tim kepolisian, sementara Ghost meskipun dia berhasil dibawa kembali ke markasnya, namun kondisinya sudah tidak tertolong lagi, sehingga dengan ini kelompok mereka pun sudah mengetahui siapa Zhong Yi yang sebenarnya. Setelah itu Skin kembali kepada Buddha 4 wajah yang sedang mencari siapa pembunuh si bungsu. Pelakunya ternyata merupakan mantan polisi yang bernama Yusuf yang terpaksa melakukan hal tersebut oleh karena dia ingin menyelamatkan anaknya sendiri dan bekerja sama dengan si dokter yang sudah disikat pada adegan sebelumnya. Namun pada akhirnya anaknya harus kembali tertangkap dan menjadi tawanan, tetapi Buddha 4 wajah berjanji akan membebaskan Yusuf dan anaknya itu dengan syarat dia harus membawa Sapphire ke hadapannya. Namun ketika Yusuf melihat anaknya, dia tak kuasa menahan dirinya, sehingga inilah yang terjadi selanjutnya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Zhong Yi telah menerima video dari Fox tentang istrinya yang telah ia dapatkan. Tak tinggal diam seperti yang sudah mengerti harus bagaimana, Zhong Yi langsung meluncur ke tempat di mana Sapphire ditahan untuk membawanya guna ia jadikan syarat untuk membebaskan istrinya. Namun sesampainya di tempat yang sudah ia ketahui, inilah yang terjadi. Ya, dalam kekacauan itu, beruntungnya tim polisi kali ini tepat waktu untuk berada di sana, sehingga aksi saling tembak pun tak terelakkan. Istri Zhong Yi masih menjadi tawanan kelompok Sapphire, dan ketika Zhong Yi mencoba untuk mengejarnya, dia dihadang tanker seorang anak buah Ghost yang menantang Zhong Yi untuk berduel tangan kosong biar ada gregetnya. Di waktu yang sama di tempat yang lain, Vincent harus menghadapi kelompok ini dengan susah payah demi untuk menyelamatkan anak kecil yang juga menjadi tawanan, yang tak lain adalah putri dari Yusuf. Sementara itu di tempat yang berbeda, Aaron harus mengejar Sapphire ke arah laut yang di sana sudah ditunggu oleh Buddha 4 wajah dengan menaiki helikopter. Kembali lagi kepada Zhong Yi di mana dia sudah menemukan istrinya yang sedang dalam keadaan dirantai, yang meskipun dia tertembak pada bagian pahanya, dia masih bisa melawan Fox yang mencoba menggertaknya. Namun tak berselang lama, Fox yang masih selamat mengeluarkan kartu asnya, sehingga pada akhir film kita sudah tahu bahwa kelompok Buddha 4 wajah sudah dibabat habis, tetapi kasus penculikan dan perdagangan manusia masih terus berlanjut yang menimbulkan pertanyaan, loh kok bisa? Sehingga kita diberitahu oleh sutradara bahwa Buddha 4 wajah hanyalah boneka, sementara pelaku utamanya adalah para elit yang menguasai negara tersebut. Loh. Memang babi yang kau nih. Sesuai yang tadi sudah saya bilang bahwa film ini diangkat dari kisah nyata yang viral beberapa tahun ke belakang, yang sempat membuat ibu-ibu mengira jika ada orang yang mengendari mobil kijang hitam adalah penculik. Namun terlepas dari kekacauan di film ini, justru yang menarik perhatian saya adalah kelompok kriminal di film ini padahal sudah berwujud manusia, tetapi mereka lupa bagaimana caranya memanusiakan manusia. Sehingga pesannya adalah, ingatlah, memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya Aden mewakili kaum merdeka anti bullying yang sempat menjadi korban bullying, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe dan like video ini untuk sekedar sodako, dan wassalam.